Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Video kali ini kita mau melanjutkan pembahasan soal-soal di LKS 6 yaitu tentang limit berbentuk 0 per 0 dengan cara turunan. Kita mau membahas soal nomor 12 sampai dengan soal nomor 15. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Oke, kita mulai ya. Jadi ingat kalau dia berbentuk 0 per 0 ya, kalau kita masukkan min 3-nya di sini, dia dapatnya 0 per 0, maka kita bisa menggunakan turunan yang atas dan turunan yang bawah. Oke. Nah, jadi pertama-tama soalnya seperti ini ya. Nah, jadi kita masukkan dulu, oke, masukkan dulu yang atas jadinya 2 kurang akar min 3 tambah A. Kalau yang bawah jadinya min 3 tambah 3. Nah, lalu kita lihat yang bawah ini dapatnya 0. Ya, otomatis yang atas pasti dapatnya 0 juga. Karena kalau misalnya yang atas itu dapatnya 10 gitu, kita anggap aja lah dapat 10. 10 per 0 hasilnya adalah tak terhingga. Padahal dari soal kan tahu hasilnya itu bukan tak terhingga, hasilnya adalah B. Maka artinya yang atas ini tidak mungkin tidak 0, dia harus 0 per 0. Ya, sehingga kita tahu maka yang atas ini 2 kurang akar min 3 tambah A pasti 0. Kita tinggal pindah ruas dan kuadrat kiri kanan ya. Kuadrat kiri kanan, yang kanan akarnya akan hilang. Langsung dapat A-nya 7. Oke, nah kalau udah dapat A-nya 7, artinya apa? Artinya soal ini kita bisa langsung ganti A-nya jadi 7. Oke, nah lalu kita gunakan aturan L'Hopital ya. Yang atas kita turunkan, bayangkan itu adalah X tambah 7 pangkat setengah. Oke, kita turunkan nanti jadinya ini. Min setengah X tambah 7 pangkat min setengah. Kalau yang bawah kita turunkan jadinya 1. Oke, nah lalu tinggal dimasukkan aja X-nya. Nah, ini 3 tambah 7 menjadi 4 dipangkat min setengah. Ya, ini kan sama artinya dengan setengah. Jadi min setengah dan setengah jadinya min seperempat dan sesuai dengan soal ya sama dengan B ya. Jadi langsung tahu B-nya min seperempat, lalu permintaan soal adalah A kali B. Jadi A-nya kita masukkan, B-nya adalah min seperempat kita masukkan, lalu kita kali. Oke, hasil akhir 7 per 4, maka jawaban B. Oke, nah nomor 13 caranya sama lagi. Oke, pertama-tama kita masukkan 3. Jadi ini jadinya 9. Oke, nah yang jadinya min 6 itu ada min 3 lagi. Jadi kita lihat bagian penyebut udah 0 ya. Nah, lalu bagian pembilangnya juga masukkan. Ini jadi 9, jadi 3. Jadi kita dapat A kali 9 tambah 3 kali B tambah 3. Itu yang kiri. Nah, yang kanan itu pasti 0 per 0 ya, karena alasannya seperti yang tadi sebutkan lagi, saya sebutkan tadi bahwa kalau yang bawahnya sudah 0, sedangkan atasnya enggak 0, maka hasil akhirnya enggak mungkin bisa dapat minus 5 per 4. Artinya apa? Artinya yang atas ini pasti 0, lalu 3-nya saya pindah ke kanan aja ya, jadinya min 3, oke? Lalu semuanya saya bagi 3, kita dapat 3A tambah B sama dengan min 1. Jadi kalau kita mau B aja menjadi kurang 3A. Jadi dari tahap 1 kita sudah tahu hubungan A dan B seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke tahap 2 ya. Artinya apa? Artinya kita sudah tahu ini pasti 0 per 0, maka kita bisa turunkan yang sebelah atas AX kuadrat jadinya 2AX. Nah, BX diturunkan jadinya B. Nah, kalau yang bawah X kuadrat jadinya 2X, sedangkan min 2X jadinya min 2. Oke, nah lalu kita masukkan lagi X. Maka yang ini menjadi, oh tidak, sebelum kita masukkan, B-nya saya ganti dulu ya, jadinya min 1 kurang 3A ya. Jadi ini B dimasukkan ke sini menjadi min 1 kurang 3A. Ya. Nah, lalu masukkan X-nya 3. Ini 6A, belakangnya kita tulis ulang. Nah, kalau yang bawah, 2 kali 3 adalah 6, 6 kurang 2 jadinya 4. Oke, nah lalu ini kenapa bisa tiba-tiba sama dengan 5 per 4? Karena sesuai dengan kata soal. Ya, nah artinya penyebut kita udah bisa coret, maka kita lihat bagian atasnya aja, 6A kurang 3A jadinya 3A, kurang satunya tetap, nah sebelah kanan jadinya ya, maka dapat A-nya 2. Oke, sesudah dapat A-nya 2, kita masukkan ke sini. Dapat B-nya adalah min 1 kurang 6, B-nya jadinya min. Ya, maka permintaan soal yaitu A tambah B, maka menjadi
2 tambah min 7, min 5, yaitu opsi E. Oke? Nah, lanjut. Slide berikutnya, nomor 14. Nah, limit H mendekati 0 untuk soal ini. Ya, bayangkan kalau kita masukkan ini 0. Maka yang atas jadinya FA kurang FA, yang bawah jadi 0, maka hasilnya 0 per 0. Oke, artinya kita bisa menggunakan dalil L'Hopital. Ya, artinya kita bisa, ya, jadi artinya kita bisa menurunkan yang atas ya, FA tambah 2H kalau diturunkan menjadi F aksen A tambah 2H kali turunan yang dalam. Oke, yang dalam ini A tambah 2H kalau diturunkan berdasarkan H maka ini kan menjadi 2. Oke, nah kalau yang kanan ini nggak ada H-nya, jadi langsung turunannya adalah 0. Yang bawah H diturunkan jadi 1. Oke, jadi kalau per 1 tidak usah ditulis lagi, maka hasil akhir seperti ini. Nah, lalu kita tinggal masukkan hanya 0, ya. Maka ini habis menjadi 2 F aksen dari A, ya. Jadi yang sesuai adalah C. Oke, hanya turunkan atas dan turunkan yang bawah dan disederhanakan. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 15 terakhir untuk LKS 6 ini. Diketahui fx seperti ini. Ya, lalu limit dari x mendekati 0, ya, ini tidak ada sama dengannya, salah ketik ini ya. Limit x mendekati 0 untuk fx per x kuadrat adalah 2. Ya, lalu ada info lagi yang ini kita abaikan dulu ya. Kita fokus ke yang ini. Oke, artinya apa? Artinya fx adalah satu paket ini. Kita tulis ulang. Oke, ax pangkat 3 sampai d per x kuadrat itu adalah 2. Ya, artinya kita harus masukkan dulu 0. Ya, kalau kita masukkan 0, maka yang atas tersisa D. Yang bawah jadinya 0. Nah, karena kita tahu hasilnya adalah 2, maka ini pasti 0 per 0. Jadi ketahuan D-nya pasti 0. Oke? Nah, lalu tahap kedua, kita kan sudah tahu ini D-nya 0 ya. Jadi ini bisa dihapus saja. Jadi soalnya tersisa seperti ini. Oke? Tersisa AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX per X kuadrat. Lalu kita lihat ini ada X, ada X, ada X. Maka kita tarik keluar X-nya. Oke? Tersisa AX kuadrat tambah BX tambah C per yang bawah masih ada satu biji X ya. Nah, jadi kita bisa coret, maksud saya yang bawah masih ada 2 biji X, kita coret satu biji. Oke? Nah, jadi kita bisa tulis ulang menjadi AX kuadrat plus BX plus C per X. Oke? Nah, lalu kita masukkan lagi X-nya 0. Oke? Maka yang atas menjadi 0 tambah 0 plus C per yang bawahnya 0. Oke? Nah, seperti penjelasan tadi, yang kanan ini juga pasti 0 per 0. Kenapa? Karena hasil akhirnya harus 2. Oke? Nah, kalau ini nggak per 0 per 0, 0 per 0, misalnya ini dapatnya 10 per 0, maka hasil akhir adalah tak terhingga, tidak mungkin. Ya, maka kita tahu C-nya juga pasti 0. Oke? Artinya apa? Artinya soal fx kita, ya, artinya fx itu kita sudah bisa tulis sebagai ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat aja. Oke, dx dan d-nya hapus, hilang. Oke, nah lalu kita gunakan info yang kedua ini. Oke, kita gunakan info kedua ini bahwa limit x mendekati min 2 untuk fx adalah 2 tambah x. Oke, nah fx-nya adalah ini. Kita tulis ulang. Oke, nah lalu kita masukkan lagi. Oke, masukkan min 2 ini jadinya min 8. Oke, ini masukkan min 2 jadinya 4 ya. Maka yang atas min 8A tambah 4B. Kalau yang bawah jadinya 2 kurang 2 itu adalah 0. Oke, nah maka sesuai dengan pemikiran yang tadi lagi, atas ini juga pasti harus 0 karena yang bawahnya 0 dan kita tahu hasil akhirnya harus 4. Maka atas ini pasti 0. Artinya apa? Artinya 4B pasti, ini min 8A-nya pindah ke kanan ya. Jadi 4B pasti sama dengan 8A. Artinya B pasti, ini semua tinggal dibagi 4 aja. Jadi B pasti 2A. Oke, lalu kita tulis ulang soalnya dan B kita ganti jadi, sebelum ganti ya. Nah, lalu kita tulis ulang soalnya dan kita tahu ini kan sudah pasti 0 per 0. Jadi kita turunkan aja yang atas AX pangkat 3 jadinya 3AX kuadrat. Lalu BX kuadrat menjadi 2BX per yang bawah 2 tambah X jadinya 1. Oke, jadi kita sekarang masukkan X-nya min 2. Oke,
Yang atas jadinya 12A. Lalu ini menjadi min 4B. Yang bawah tetap 1 ya. Nah, lalu sebelah kanan itu sesuai soal adalah 4 ya. Maka kita bisa sederhanakan menjadi 12A kurang 4B adalah 4. Semuanya kita bagi 4 menjadi 3A kurang B adalah 1. Oke, selanjutnya kita gunakan info tadi ini. B adalah 2A, jadi kita masukkan saja. 3A kurang 2A adalah 1, maka dapat A-nya 1 dan B-nya adalah 2 ya, karena B adalah 2A. Artinya apa? Artinya fx kita bisa tulis ulang, A-nya 1, B-nya 2, maka fx adalah x kuadrat tambah 2x, maksud saya, x pangkat 3 tambah 2x kuadrat. Oke, nah sampai sini belum selesai ya. Soal maunya adalah f dari min 1. Artinya ini tinggal dimasukkan min 1. Yang ini juga sama dimasukkan min 1. Oke, sederhanakan nanti kalian dapatnya itu opsi D. Oke, ceritanya panjang ya, satu soal ini. Nah, demikianlah pembahasan soal-soal di LKS 6 ini. Semoga penjelasannya dapat dimengerti. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar. Akan saya jawab secepatnya. Ingat ya, untuk selalu belajar dan banyak berlatih, maka kalian pasti bisa. Oke? Silahkan di-like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Silahkan juga di-share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkannya. Oke? Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.